Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjali Fatima Mardiana dengan NIM 103 052 430 007. Saya dari kelas DS 4802. Saya akan menjelaskan tugas CLO 1, tugas kalkulus dengan dua soal beranak. Pada soal pertama diketahui soal berikut seperti ini. Diketahui grafik sebuah fungsi eksponen y sama dengan Vx sama dengan b pangkat x ditambah c yang melewati tiga titik, yaitu titik 0,4, 1,7, dan 2,13. Kita lihat soal yang A. Soal yang A adalah carilah nilai A, B, dan C dan jelaskan bagaimana cara memperolehnya. Kemudian soal yang B, hitunglah nilai F negatif 1 dan F3. Nilai yang C, carilah bilangan bulat terkecil Z agar Fz sama lebih dari 1 juta, dan carilah bilangan bulat terbesar Z agar Vz ini ada revisi Vz bilangan bulat terbesar Z agar Z kurang dari 1001. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama kita mencari nilai ABC dari 3 titik, 0,4, 1,7, dan 2,13. Kita masukkan 3 titik lagi pada fungsi ABX plus C. Kita masukkan nilai 0,4 dulu. Titik 0,4 dulu. Titik 0,4 kita masukkan ke ABX plus C. Ini ada ABX karena X di sini 0, maka AB adalah pangkat 0. Kemudian plus C dan Y di sini 4, maka sama dengan 4. Jadi AB pangkat 0 plus C sama dengan 4, yang mana hasilnya adalah A plus C sama dengan 4. Kita jadikan ini persamaan 1. Kemudian pada titik yang kedua, kita masukkan ke dalam fungsi ini. ABX plus C sama dengan Y. Karena X di sini 1, maka AB pangkat 1 plus C dan Y di sini adalah 7, maka sama dengan 7. Maka kita temukan persamaan kedua, yaitu AB plus C sama dengan 7. Kemudian di titik ketiga kita masukkan juga sama seperti tadi, ABX plus C sama dengan Y. AB karena X di sini 2, maka AB pangkat 2 plus C sama dengan Y adalah 13, jadi sama dengan 13. Maka ditemukanlah persamaan ketiga, AB kuadrat plus C sama dengan 13. Karena kita sudah menemukan 3 persamaan, kita bisa mengeliminasi dari persamaan-persamaan tersebut. Kita coba eliminasi dari persamaan 1 dan 2. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2, yaitu AB plus C sama dengan 7, dieliminasi dengan A plus C sama dengan 4. Maka C-nya ini, karena C kurangi C adalah 0, sisa dari AB dikurangi A sama dengan 7 kurangi 4 adalah 3. Maka hasilnya adalah bisa jadi A dalam kurung B dikurangi 1 sama dengan 3. Yang mana ini juga bisa dijadikan A sama dengan 3 per B min 1. Ini hasil dari eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita eliminasi lagi persamaan lain, yaitu persamaan 2 dan 3. Ini kita masukkan AB kuadrat ditambah C sama dengan 13, AB plus C sama dengan 7. Yang mana C kurangi C sama dengan 0, bersisa dari AB kuadrat dikurangi AB sama dengan 13 kurangi 7, hasilnya adalah 6. Di sini bisa juga dijadikan A dalam kurung B kuadrat dikurangi B sama dengan 6, karena A dikali B kuadrat hasilnya AB kuadrat, dan A dikurangi min B sama dengan min AB sama dengan 6. Ini sudah ketemu. Kemudian karena tadi kita sudah menemukan A sama dengan 3 per B min 1, A ini bisa dimasukkan ke dalam sini. Jadi 3 per B min 1 dalam kurung dikali B kuadrat dikurangi B sama dengan 6. Kemudian kita samakan kanan kiri, jadi B min 1 kita samakan di ruas kanan, jadinya 3B kuadrat, karena ini dikali kan tadi 3 dikali B kuadrat, jadi 3B kuadrat dikurangi 3B sama dengan, sudah dipindah ruaskan ke kanan, disamakan maksud saya, jadi 6 dikali B min 1 jadi 6B dikurangi 6. Kemudian ini karena ruas kanan dan kiri bisa dibagi sama-sama dibagi 3, maka 3B kuadrat dikurangi min 3B dibagi 3 jadinya B kuadrat dikurangi B, dan 6B min 6 dibagi 3 hasilnya 2B dikurangi 2. Kemudian kita jadikan ruas kanan itu 0, kita jadikan 0. Jadi B kuadrat dikurangi B dikurangi 2B ditambah 2. Kemudian di sini ada negatif B dikurangi 2B, hasilnya
3B, jadinya B kuadrat ditambah 3B ditambah 2. Maka kita bisa jadikan persamaan kuadrat menjadi B dikurangi 1 dan B dikurangi 2, hasilnya sama dengan 0. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya B itu 1 dan B itu 2. Karena tadi kita coba satu-satu, coba kita yang coba B sama dengan 2 dulu. B sama dengan 2 dulu, kita masukkan ke persamaan yang gampang jelas ya. Ini ada persamaan 1. Kita masukkan dulu. Persamaan 1 maksud saya yang ini. Nah, yang ini. Kita masukkan ke sini. A dalam kurung B kurangi 1 sama dengan 3. Sini A, karena B diketahui 2, A dikurangi 1 sama dengan 3. A, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi, A dikali 1 sama dengan 3. Maka A ini adalah 3. Karena di sini kalau misal kita jadikan B itu 1, jika 1 dikurangi 1 maka 0. Jadi A dikali 0 kan hasilnya tidak mungkin 3, jadi tidak memenuhi. Gitu. Karena sudah ditemukan bahwasanya B itu 2 dan A itu 3, maka kita perlu mencari tahu C. Kita cari dari persamaan yang paling gampang untuk mencari tahu C itu berapa. Kita ambil dari persamaan 1, A plus C sama dengan 4. Tadi A itu berapa? A itu adalah 3. Jadi 3 plus C sama dengan 4. 3 ditambah berapa yang hasilnya 4? Yaitu ditambah 1. Jadi C adalah 1. Maka ditemukan bahwasanya nilai A itu 3, B itu 2, dan C itu 1. Kita beralih ke subsoal yang B. Menghitung nilai F negatif 1 dan F3. Kita masukkan ke dalam Fx. Sini F negatif 1 sama dengan, tadi ditemukan bahwasanya A itu 3, dikali B itu 2, X-nya negatif 1, 2 pangkat negatif 1, plus C itu tadi ketemu 1. Tinggal kita operasikan ini. 3 dikali 2 negatif, pangkat negatif 1, maka hasilnya setengah ditambah 1. Maka 3 dikali setengah hasilnya adalah 3 per 2, dan 1 ini bisa disimpulkan dengan 2 per 2, karena 2 per 2 hasilnya adalah 1. Maka 3 per 2 ditambah 2 per 2 hasilnya adalah 5 per 2, yang mana 5 per 2 hasilnya adalah 2,5. Oke, untuk fungsi negatif 1 udah ketemu 2,5, kemudian kita beralih mencari fungsi F3. F3 kita masukkan ke dalam ini, Fx ini. Kemudian 3 dimasukkan ke sini, ini A tadi ketemu 3, B ketemu 2, X maka jadikan 2 pangkat 3 ditambah C tadi C ketemu 1. Hasilnya adalah 3 dikali 2 pangkat 3 hasilnya 8 ditambah 1. Maka 3 dikali 8 ditambah 1 hasilnya adalah 25. Dengan ini ditemukan bahwasanya F3 hasilnya adalah 25. Kemudian kita beralih ke fungsi ke subsoal C. Bilangan bulat terkecil agar Z agar FZ lebih dari 1 juta. Kita masukkan FZ ini. FZ sama dengan AB pangkat Z ditambah C. Tadi ketemu A itu 3, B itu 2, dan kita tulis Z ini simbol 2 pangkat Z ditambah 1. Ini lebih dari 1 juta. Oke, bagaimana kita menghilangkan 1 ini dengan dikurangi 1. Jadi kanan kiri kita sama-sama kurangi 1. Kita samakan. Jadinya adalah 3 dikali 2 pangkat Z lebih besar dari 999.999 ini kan. Kemudian kita ingin menghilangkan ini, 3-nya ini, karena kita ingin mencari Z-nya doang kan, maka kanan dan kiri harus sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya udah habis 1, kita anggap 1 karena ini suatu tetap hasilnya 2 pangkat Z, dan 9999 yang dibagi 3 hasilnya adalah 333.333 ini. Kemudian kita mencari tahu dari Z ini mana yang angkanya paling besar dari ini, dari 3 ini. Ditemukan bahwasanya 2 pangkat 18 hasilnya adalah ini, 262 104. Maka Z-nya adalah 18 karena kita mencari bilangan bulat terkecil. Kemudian bilangan bulat terbesar. Kita mencari tahu
bilangan terus derajat Z agar FZ sama dengan kurang dari 1001. Kita masukkan lagi FZ AB pangkat Z plus C kurang dari 1001. Kita masukkan seperti yang tadi, 3 dikali 2 pangkat Z ditambah 1 kurang dari 1001, sama seperti operasi yang tadi. Kemudian kita mencari tahu 2 pangkat berapa yang hasilnya tidak melebihi dari 333 ini. Ternyata 2 pangkat 8 hasilnya adalah 256. Maka Z adalah 8. Guys, untuk soal 1 sudah selesai, kita beralih ke soal yang kedua. Soal kedua ada seperti ini. Diketahui fungsi logaritma fx sama dengan log a dalam kurung x dengan a adalah bilangan real non negatif. Grafik fungsi y sama dengan fx ditunjukkan oleh grafik berikut. A tentukan nilai f0 dan f1 jika ada. Carilah titik E yang menunjukkan nilai fx sama dengan 1, tentukan nilai A, dan yang terakhir tentukan domain dari fungsi fx. Kita ini diketahui fungsi logaritma fx adalah log A x dengan A adalah bilangan real dan bilangan real yang tidak boleh negatif. Maka tentukan f0. F0 sama dengan log A dalam kurung 0. Dan ini tuh tidak bisa didefinisikan karena untuk F0 ini tidak bisa didefinisikan, maka tidak bisa diketahui. Kemudian untuk F1 log A1, karena bilangan apapun jika logaritma jika dikalikan 1 maka hasilnya adalah 0. Kemudian jadi F0 itu tidak didefinisi, sedangkan F1 tuh hasilnya adalah 0. Kemudian titik X ini yang menghasilkan fx sama dengan 1. Fx log A x sama dengan 1. Maka di sini kita mencari tahu log berapa yang hasilnya 1. Maka di sini hasilnya adalah x sama dengan A pangkat 1. Dan x sendiri itu berarti hasilnya sama aja dengan A. Karena angka berapapun yang dipangkatkan 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Maka x adalah A. Kemudian kita tentukan nilai A. Pada grafik fx sama dengan 1, x kan sama dengan A. X sama dengan A, ini X sama dengan A. Dan kita lihat X itu berapa? Ternyata di sini X adalah 3. Sini X adalah 3, berarti 3 sama dengan A. Dan A itu maka hasilnya sama dengan X, yaitu 3. Kita sudah menemukan nilai A. Kemudian kita mencari ini domain dari fungsi fx. Karena untuk menentukan domain dari logaritma itu hanya boleh menggunakan bilangan asli yang positif. Maka tidak boleh dimulai dari 0, harus dimulai dari 1. Jadi bisa jadi himpunannya ditulis seperti ini, dalam kurung 0, tidak terhingga, tutup kurung, atau pakai kurung siku 1, tidak terhingga, tutup kurung biasa. Sekian penjelasan soal kalkulus dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.